Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6, ayat 12 sampai 18. Saudara-saudara, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Janganlah kalian menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Sebab kalian tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kalian tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kalian bahwa dengan menghambakan diri kepada seseorang untuk mentaatinya, kalian menjadi hamba orang itu? Bahwa kalian harus menaati dia, baik dalam dosa yang memimpin kalian kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kalian kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kalian hamba dosa, tetapi sekarang kalian dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah disampaikan kepadamu. Kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba
yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kesiagaan iman. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita untuk waspada dan siap menghadapi kedatangan Kristus kembali. Drama perumpamaan Yesus mungkin sedikit dibesar-besarkan untuk menekankan pentingnya hal itu. Petrus sedang mencoba mencari tahu apakah cerita itu seharusnya mengacu langsung pada dirinya sendiri dan para rasul lainnya, atau apakah maksud Yesus adalah hubungan antara Allah dan Israel secara umum. Titik sentral dalam teks ini adalah kebutuhan untuk penuh perhatian dan waspada. Bagian ini adalah panggilan untuk tanggung jawab. Jika kita tahu apa yang diharapkan dari kita, tetapi kita gagal, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban yang lebih besar, terutama jika tindakan kita kejam atau tidak adil. Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk takut akan kedatangannya, karena Dia datang untuk menyelamatkan kita. Tetapi Dia bersikeras bahwa kita harus waspada agar tidak ketahuan atau tidak siap. Saya melakukannya dengan menjalani saat ini semaksimal mungkin, berusaha untuk menyadari kehadiran Tuhan di setiap saat dalam hidup saya. Saudara-saudari terkasih, memang kebanyakan kita, teristimewa orang kota besar, tidak merasa adanya keperluan untuk menghadapi ancaman para pencuri pada malam hari, namun kita dipanggil untuk menjaga harta warisan kita dalam Kristus. Musuh-musuh kita, iblis, hal-hal duniawi, kodrat kita sendiri yang cenderung berdosa, terus saja mengancam kita semua. Kalau tidak waspada, maka kita pun dapat hancur. Menghadapi ancaman-ancaman dalam hidup kita pada zaman modern ini, Yesus memanggil kita untuk senantiasa waspada. Dia ingin kita untuk siap siaga,
tidak hanya dalam menaati kedatangannya untuk kedua kalinya, melainkan juga siap untuk segala waktu akan kedatangannya kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memberikan rahmat dan hikmat-Nya kepada kita. Dengan tetap waspada, Paulus dalam bacaan pertama mengatakan, "Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal." Kesiapsiagaan akan menjaga kita untuk terbuka menyambut Yesus kapan saja Dia datang. Semoga demikian. Amin.